Pada musim panas 2024, sebuah peristiwa di Sudan, Afrika, mengejutkan seluruh dunia. Dalam situasi putus asa dengan 500.000 pengungsi, ada satu negara Asia Tenggara yang berhasil menciptakan perjanjian damai hanya dalam 1 bulan untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh Amerika Serikat, China, maupun Uni Eropa. Bagaimana sebuah negara Asia Tenggara bisa menyelesaikan konflik yang telah ditinggalkan oleh negara-negara besar? Yang mereka gunakan bukanlah senjata atau sanksi ekonomi, hanya diplomasi khusus yang menghubungkan hati dengan hati. Jika Anda mendengarkan kisah luar biasa ini hingga akhir melalui mata Aminah Rahman, analis pasukan penjaga perdamaian PBB, Anda akan menyadari apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekuatan nasional sejati. Halo, saya Aminah Rahman, analis konflik internasional di pasukan penjaga perdamaian PBB. Selama 36 tahun hidup saya telah menyaksikan banyak perang dan konflik, namun tidak pernah mengalami sesuatu yang begitu mengejutkan dan mengharukan seperti kali ini. Cerita yang akan saya bagikan kepada Anda adalah keajaiban Jakarta yang saya saksikan langsung. Pada Juli 2024, saya sedang meninjau laporan putus asa lainnya di kantor lantai 13 markas besar PBB di New York. Isinya tentang konflik antara Sudan dan Sudan Selatan yang kembali memanas, mengakibatkan 500.000 pengungsi. Bagi saya yang mengetahui bahwa setiap angka mewakili kehidupan seseorang, ini adalah kenyataan yang sulit untuk ditanggung. Ketika saya membuka halaman pertama laporan, berita yang lebih suram menanti. Bahkan kamp pasukan penjaga perdamaian PBB diserang, dan 17 anggota pasukan penjaga perdamaian terluka. Mereka adalah rekan-rekan saya. Mereka yang telah berdedikasi untuk perdamaian di seluruh benua Afrika malah menjadi target. Saya menghela napas dalam dan menatap keluar jendela. Sungai Hudson mengalir di antara gedung-gedung tinggi Manhattan, namun hati saya berada di tanah Sudan yang berjarak 8.000 kilometer. Di sana, anak-anak pasti masih menangis, dan para ibu berkeliaran mencari anak-anak mereka. Selama 6 bulan terakhir, sudah 3 kali upaya mediasi perdamaian gagal. Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi, tetapi tidak efektif. Prancis memberikan tekanan diplomatik, namun kedua belah pihak tidak mendengarkan. China juga mencoba membawa mereka ke meja perundingan dengan iming-iming investasi Belt and Road Initiative, tetapi akhirnya gagal. Baik Uni Afrika, Liga Arab, maupun organisasi internasional lainnya tidak dapat menemukan solusi. Khususnya ketika melihat tokoh-tokoh inti konflik ini, situasinya menjadi semakin putus asa. Jenderal Hassan yang memimpin pasukan pemerintah Sudan dan Peter Machar, pemimpin pemberontak Sudan Selatan, telah bermusuhan selama lebih dari 20 tahun. Kebencian mereka berakar mendalam sebagai dendam antar suku, melampaui emosi pribadi. Ayah Jenderal Hassan dibunuh oleh suku Machar, dan kakak Machar tewas dalam pengeboman pasukan pemerintah. Ini adalah masalah yang paling kompleks dan sulit diselesaikan dari semua konflik yang pernah dialami Aminah. Pertentangan agama, dendam antar suku, perebutan sumber daya, dan ambisi politik semuanya terjalin menjadi satu. Selain itu, kedua belah pihak menolak mediasi masyarakat internasional. Pendirian mereka yang konsisten adalah tidak akan menerima campur tangan Barat. Keesokan harinya, ketika Aminah tiba di kantor lebih awal dari biasanya, dia menemukan sebuah pesan mendesak. Pengirimnya adalah penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB dengan judul Proposal Mediasi Baru Terkait Konflik Sudan. Dengan pikiran bahwa ini adalah upaya lain yang akan gagal, dia membuka pesan tersebut dan terkejut dengan isinya. Pemerintah Indonesia telah menawarkan diri untuk memediasi konflik Sudan-Sudan Selatan. Mereka akan mengirim utusan khusus, mantan Menteri Agama Fahrudin Nur. Aminah sempat bingung. Tentu saja dia tahu bahwa Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara, tetapi bukan negara yang memiliki pengalaman campur tangan dalam konflik Afrika. Selain itu, Sudan dan Sudan Selatan sangat berbeda dengan Indonesia, baik secara geografis maupun budaya. Dia segera mencari pengalaman Indonesia dalam mediasi perdamaian. Mengejutkan, ternyata ada lebih banyak kasus daripada yang dia pikirkan. Mulai dari sejarah memimpin solidaritas Asia-Afrika melalui Konferensi Bandung 1955, negosiasi perdamaian Kamboja,
mediasi konflik Filipina Selatan, hingga upaya menyelesaikan masalah Rohingya Myanmar. Indonesia ternyata telah berperan sebagai mediator perdamaian secara diam-diam namun konsisten. Keesokan harinya, berita yang lebih mengejutkan datang. Kedua belah pihak Sudan dan Sudan Selatan menerima proposal mediasi Indonesia. Mereka yang selama ini menolak campur tangan eksternal apapun, menerima proposal Indonesia. Amina membaca dengan cermat pernyataan kedua belah pihak. Yang menarik, keduanya menyebut Indonesia sebagai negara saudara yang memiliki pengalaman kolonial. Dan mereka menilai bahwa Indonesia mendekati dengan semangat kerja sama Selatan-Selatan, bukan paksaan Barat. Saat itu Amina menyadari keistimewaan yang dimiliki Indonesia. Mereka pernah mengalami masa kolonial, berjuang untuk kemerdekaan, dan memiliki pengalaman mencapai persatuan dalam keberagaman. Bagi orang Afrika, mereka terlihat sebagai saudara yang mengalami penderitaan yang sama. Hati saya mulai berdebar. Mungkinkah kali ini benar-benar berbeda? Saya yang telah menyaksikan banyak kegagalan selama 12 tahun, kembali menaruh harapan. Seminggu kemudian, saya bertemu dengan utusan khusus Fakhruddin Nur di Bandara JFK New York. Sebenarnya awalnya saya tidak berencana menyambut di bandara, tetapi rasa penasaran saya terlalu besar. Saya ingin tahu seperti apa pria Indonesia berbadan kecil ini. Sambil menunggu di pintu keluar bandara, saya melihat sekelompok orang. Seorang pria yang berdiri di tengah menarik perhatian saya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia tersenyum ramah sambil berbincang secara alami dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mengenakan setelan jas, tetapi tidak memakai dasi, dan tasnya juga backpack biasa yang tidak mewah. Ketika saya mendekat dan bertanya, apakah dia utusan khusus Fakhruddin Nur? Dia menjawab dengan senyum cerah. Kesan pertamanya sangat unik. Berbeda dengan para diplomat yang pernah saya temui. Kebanyakan diplomat tingkat tinggi berusaha mempertahankan wibawa dan menjaga jarak, tetapi dia senatural seperti bertemu teman lama. Di mobil menuju markas besar PBB, saya berbincang dengannya. Saya dengan hati-hati bertanya, apakah dia yakin dengan mediasi kali ini? Dia menatap keluar jendela sebentar, lalu berkata bahwa dia memiliki keyakinan daripada kepastian. Keyakinan bahwa hati manusia pasti bisa saling terhubung, dan bahwa hal itu mungkin, seperti yang dia alami di Indonesia. Keesokan harinya, perundingan pendahuluan pertama diadakan. Tempatnya adalah ruang rapat lantai 38 markas besar PBB. Biasanya dalam perundingan resmi seperti ini, kedua belah pihak duduk berhadapan dengan meja panjang sebagai pemisah. Tetapi utusan khusus Fakhruddin membuat proposal yang tidak terduga. Dia meminta agar meja disingkirkan dan mengusulkan untuk duduk di lantai sambil berbicara. Ruang rapat menjadi gaduh. Staf PBB bingung dan delegasi kedua belah pihak juga kebingungan. Namun utusan khusus Fakhruddin sudah bangkit dari kursi dan duduk di atas karpet. Sambil merapatkan kedua tangannya, dia menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ini adalah cara rapat tradisional Indonesia yang disebut musyawarah. Tidak ada yang duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang lain, dan semua orang berbagi hati dari posisi yang setara. Jenderal Hasan bergerak terlebih dahulu. Dia juga duduk di lantai. Kemudian Machar juga pindah tempat. Amina menyaksikan pemandangan ini dari belakang dengan merinding. Hanya dalam beberapa menit, suasana ruang rapat berubah total. Utusan khusus Fakhruddin menyatakan bahwa hari ini dia tidak akan melakukan negosiasi politik. Sebaliknya, dia meminta untuk meluangkan waktu saling mengenal dengan berbagi cerita masa kecil masing-masing. Lagi-lagi ada keributan, tetapi utusan khusus Fakhruddin memulai terlebih dahulu. Dia bercerita bahwa dia lahir di desa kecil di Pulau Jawa. Ayahnya petani dan ibunya menjual sayuran di pasar ketika dia masih kecil. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ceritanya sederhana tetapi tulus. Kisah tumbuh dalam keluarga miskin, kesulitan yang dialami untuk belajar, kegembiraan dan ketakutan ketika pertama kali naik ke Jakarta. Ini adalah cerita orang biasa yang bisa dipahami siapa saja. Jenderal Hasan berbicara kedua. Dia bercerita bahwa dia tumbuh di desa kecil dekat Khartoum dan ayahnya adalah seorang guru. Suaranya menjadi semakin lembut. Dia bercerita tentang masa kecil berenang di Sungai Nil dengan kakak-kakaknya. Rasa kisra, roti tradisional Sudan,
buatan ibunya, dan kebanggaan pertama kali mengenakan seragam militer. Machar juga menyusul bercerita. Dia adalah anak seorang penggembala dan berkeliling mencari padang rumput sambil menggiring ternak. Dia bercerita tentang masa kecilnya di padang luas Sudan Selatan. Amina menyaksikan pemandangan ini dari belakang dengan tidak bisa tidak terkejut. Dua orang yang saling membenci selama 20 tahun sedang berbagi cerita masa kecil seperti teman lama. Ketika perundingan pertama yang berlangsung selama 3 jam berakhir, Amina merasakan sesuatu yang berubah. Ekspresi delegasi kedua belah pihak telah berubah. Meskipun masih ada kewaspadaan, permusuhan sepertinya sudah banyak berkurang. Setelah perundingan, sambil minum kopi dengan utusan khusus Fahrudin, Amina mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut hari ini dan bertanya bagaimana dia bisa memikirkan cara seperti ini. Dia menjawab dengan senyum bahwa alasan konflik terjadi adalah karena mereka tidak saling melihat sebagai manusia, tetapi hanya melihat dari posisi politik. Namun setiap orang memiliki cerita, dan jika cerita itu didengarkan, hati akan terbuka. 2 hari kemudian, perundingan kedua diadakan. Kali ini terjadi hal yang lebih mengejutkan. Utusan khusus Fahrudin membuat proposal khusus sebelum memulai perundingan. Dia mengusulkan agar hari ini masing-masing berbagi kenangan paling menyakitkan mereka, menceritakan hal-hal yang saling menyakiti. Keheningan berat mengalir di ruang rapat. Jenderal Hasan dan Machar saling menatap lalu mengalihkan pandangan. Mengeluarkan dendam yang telah terakumulasi selama 20 tahun terlihat berbahaya, bahkan hanya dalam bayangan. Namun utusan khusus Fahrudin dengan tenang melanjutkan. Dia mengatakan bahwa luka yang disembunyikan akan bernanah dan harus diungkapkan untuk bisa disembuhkan, dan dia akan memulai terlebih dahulu. Dia mulai bercerita tentang pengalamannya. Pada tahun 1998, ketika kerusuhan terjadi di Indonesia, dia berada di Jakarta dan menyaksikan serangan terhadap warga Indonesia keturunan Cina. Saat itu dia terlalu takut untuk melakukan apa-apa dan telah hidup dengan rasa bersalah itu selama 20 tahun. Pengakuannya tulus. Amina bisa merasakan suaranya yang bergetar. Namun dia mengatakan bahwa pengalaman itulah yang membuatnya menjadi pembangun perdamaian, dan dia bertekad untuk tidak membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Jenderal Hasan berbicara lebih dulu. Dia mengaku bahwa pada tahun 2003 di Darfur, pasukannya secara tidak sengaja mengebom desa sipil. 17 orang tewas, termasuk anak-anak. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Sejak malam itu hingga sekarang, wajah-wajah anak-anak itu muncul dalam mimpinya. Suara tangisan terdengar di ruang rapat. Jenderal Hasan menangis. Prajurit tangguh yang telah memimpin pasukan pemerintah Sudan selama 20 tahun menangis seperti anak kecil. Machar juga berkata dengan suara bergetar. Pada tahun 2010, kakaknya tewas dalam pengeboman pasukan pemerintah dan dia bersumpah untuk membalas dendam. Setelah itu selama 5 tahun, dia menyerang pasukan pemerintah. Tetapi balas dendam hanya melahirkan balas dendam. Lebih banyak orang yang mati, dan lebih banyak keluarga yang bersedih. Amina menyaksikan pemandangan ini dari belakang ruang rapat dengan merinding. Dia bisa mengetahui bahwa kebencian kedua orang ini dimulai dari trauma pribadi. Dan dia juga menyadari bahwa trauma itu telah menyebabkan penderitaan banyak orang. Utusan khusus Fahrudin menatap kedua orang itu bergantian dan berkata bahwa dia berterima kasih karena mereka telah berbagi rasa sakit. Sekarang mereka tahu rasa sakit masing-masing, tetapi mereka tidak bisa lagi membebankan rasa sakit ini kepada orang lain. Saat itu, Amina merasakan bahwa perubahan penting sedang terjadi. Ekspresi kedua orang itu telah berubah. Meskipun masih waspada, permusuhan sepertinya sudah banyak hilang. Setelah perundingan berakhir, utusan khusus Fahrudin membuat proposal lain. Besok mari berbagi cerita keluarga masing-masing, cerita tentang anak-anak dan orang tua. 2 hari kemudian, di perundingan ketiga, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Jenderal Hasan dan Machar saling bertukar foto keluarga. Jenderal Hasan menunjukkan foto 2 putrinya, dan Machar mengeluarkan foto putra dan putrinya. Jenderal Hasan bercerita bahwa putri sulungnya ingin menjadi dokter dan ingin menyembuhkan banyak orang ketika perdamaian datang ke Sudan.
Machar menjawab bahwa putranya juga memiliki mimpi serupa, ingin menjadi guru untuk mengajar anak-anak. Utusan khusus Fahrudin tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika kita ciptakan Sudan yang damai, di mana anak-anak kalian bisa bekerja bersama?" Pada hari itu, diskusi politik konkret juga dimulai. Tetapi suasananya sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka mulai melihat satu sama lain, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dengan tujuan yang sama. Momen paling mengharukan adalah ketika perundingan berakhir. Kedua orang itu saling berjabat tangan. Ini adalah jabat tangan pertama setelah 20 tahun. Air mata menggenang di mata Jenderal Hasan, dan Machar juga tidak bisa menyembunyikan emosinya. Malam itu, Amina makan malam dan berbincang dengan utusan khusus Fahrudin. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana perubahan seperti ini bisa terjadi. Dia menjawab bahwa perdamaian tidak jauh. Perdamaian ada di dalam hati kita, dan jika dibagikan, akan menjadi lebih besar. Ketika saya bertanya tentang rencana masa depannya, dia menjawab bahwa dia berencana untuk mendirikan Jakarta Peace Institute setelah kembali ke Jakarta. Ini akan menjadi lembaga yang melatih para ahli pembangunan perdamaian dari daerah konflik di seluruh dunia. Saat itu saya memutuskan, saya ingin bergabung dengan institut tersebut. Selama 12 tahun, saya hanya menganalisis konflik di PBB, tetapi sekarang saya ingin berpartisipasi langsung dalam menciptakan perdamaian. Ketika saya bertanya apakah saya bisa bergabung dengan institut tersebut, utusan khusus Fahrudin menjawab dengan senyum cerah. Tentu saja, dan dia mengatakan bahwa orang seperti saya sangat dibutuhkan. Malam itu, saya pulang ke rumah dan berpikir lama. Yang saya pelajari dari pengalaman ini bukan hanya teknik diplomasi baru. Ini adalah perspektif baru tentang manusia, perdamaian, dan harapan. Seminggu kemudian, utusan khusus Fahrudin memulai tahap inti dari strategi Healing Before Dealing. Dia bertemu secara terpisah dengan Jenderal Hasan dan Machar, meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam luka-luka masa lalu. Dalam wawancara individual pertama, Jenderal Hasan mengungkapkan trauma terdalamnya. Setelah insiden pengeboman Darfur 2003, dia disiksa mimpi buruk setiap malam, dan anak-anak yang mati muncul dalam mimpi bertanya mengapa dia membunuh mereka. Utusan khusus Fahrudin mendengarkan dengan tenang. Lalu dia bertanya apakah dia ingin meminta maaf kepada anak-anak itu. Jenderal Hasan mengatakan tentu saja begitu, tetapi bertanya balik bagaimana dia bisa meminta maaf kepada anak-anak yang sudah mati. Utusan khusus Fahrudin menjawab bahwa dia bisa meminta maaf kepada anak-anak yang masih hidup dan memastikan hal seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Dalam wawancara dengan Machar, cerita lain muncul. Machar mengaku bahwa sebelum kakaknya meninggal, kakaknya berpesan agar tidak membalas dendam, tetapi dia tidak bisa menepati kata-kata itu. Utusan khusus Fahrudin mengatakan bahwa sekarang pun tidak terlambat, dia masih bisa menepati wasiat kakaknya. Setelah konseling individual seperti ini berlanjut beberapa hari, utusan khusus Fahrudin membuat proposal khusus. Mari meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan para korban. Pertemuan pertama terjadi antara Jenderal Hasan dan para penyintas pengeboman Darfur. Di kamp pengungsi Darfur yang terhubung melalui video conference dari markas besar PBB, sekitar 20 penyintas berkumpul. Jenderal Hasan dengan suara bergetar berkata bahwa 20 tahun lalu dia telah menyebabkan luka yang tidak dapat dipulihkan kepada mereka, dan pasukannya mengebom desa mereka sehingga orang-orang tak bersalah kehilangan nyawa. Ekspresi orang-orang di layar mengeras. Ekspresi yang campur antara amarah dan kesedihan. Jenderal Hasan terus berkata bahwa dia tidak akan mencari alasan, tidak akan mengatakan itu kesalahan. Dia mengakui bahwa itu adalah dosa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dia tidak berhak meminta maaf, tetapi dia benar-benar meminta maaf. Dan dia menunduk dalam-dalam ke arah layar. Itu adalah cara permintaan maaf tradisional Sudan. Seorang lansia bangkit di layar. Dia adalah seorang ayah yang kehilangan putranya dalam pengeboman. Dia mengatakan bahwa selama 20 tahun dia membenci Jenderal Hasan. Suaranya bergetar tetapi jelas. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, dia mengetahui bahwa Jenderal Hasan juga menderita. Dia menyadari bahwa dia juga telah menderita sejak hari itu. Lansia itu berhenti bicara sebentar,
Lalu dia melanjutkan bahwa kata-kata terakhir putranya sebelum meninggal adalah, "Ayah, jangan benci." Dan sekarang dia mengerti arti kata-kata itu. Amina menyaksikan pemandangan ini dengan tidak bisa menahan air mata. Dia menyaksikan momen ketika kebencian yang telah terakumulasi selama 20 tahun berubah menjadi pengampunan. Pertemuan antara Machar dan korban pasukan pemerintah juga serupa. Dia juga meminta maaf dengan tulus atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pasukannya di masa lalu. Dia mengatakan bahwa atas nama balas dendam, dia telah menciptakan penderitaan yang lebih besar, dan meskipun itu tidak dapat diampuni, dia tetap ingin meminta maaf. Namun, momen paling mengharukan adalah tersendiri. Setelah video conference berakhir, apa yang dikatakan Jenderal Hasan dan Machar saat saling menatap? Jenderal Hasan berbicara lebih dulu. Dia mengatakan bahwa dia juga ingin meminta maaf kepada Machar karena menyebabkan kematian kakak Machar dan membawa Machar ke jalan balas dendam juga akhirnya adalah tanggung jawabnya. Machar juga menjawab bahwa dia juga sama. Ketika membalas dendam, dia menyakiti orang-orang tak bersalah dan juga menyakiti bawahan Jenderal Hasan dan warga sipil. Kedua orang itu saling mengulurkan tangan, dan mereka berjabat tangan lama. Dendam 20 tahun tidak berakhir dengan jabat tangan itu, tetapi setidaknya itu menjadi awal yang baru. Utusan khusus Fahrudin menyaksikan seluruh proses ini sambil tersenyum puas. Dia mengatakan kepada Amina bahwa sekarang negosiasi yang sesungguhnya bisa dimulai. Amina bertanya bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Dia masih tidak percaya. Utusan khusus Fahrudin menjawab bahwa ada benih kebaikan di hati manusia. Jika benih itu disiram, akan tumbuh. Dan selama ini hanya benih kebencian yang disiram. Tetapi sekarang saatnya menyiram benih pengampunan dan cinta. Malam itu, Amina pulang ke rumah dan berpikir lama. Yang dia saksikan hari ini bukan sekadar pencapaian diplomatik. Ini adalah wawasan mendalam tentang sifat manusia. Manusia bisa membenci, tetapi juga bisa memaafkan. Dan ketika permintaan maaf yang tulus bertemu dengan pengampunan yang tulus, keajaiban terjadi. Mulai minggu depan, negosiasi politik konkret akan dimulai. Tetapi sekarang ada keyakinan. Pendekatan utusan khusus Fahrudin masih unik, bukan negosiasi politik pada umumnya, tetapi pendekatan yang menggunakan kebijaksanaan budaya Indonesia. Dia mengatakan bahwa hari ini dia akan menunjukkan peta khusus dan membentangkan peta besar. Tetapi itu bukan peta dengan garis batas politik saat ini. Itu adalah peta kuno wilayah Sudan abad ke-15. Dia menjelaskan bahwa ini adalah wujud daerah ini 500 tahun lalu. Saat itu tidak ada garis batas, dan berbagai suku hidup bersama mengikuti sungai Nil. Suku Dinka, Nuer, Arab, semua minum air sungai yang sama. Jenderal Hasan dan Machar menatap peta dengan menarik. Mereka melihat bagaimana nenek moyang mereka hidup. Utusan khusus Fahrudin mengatakan bahwa Indonesia juga sama dan mengeluarkan peta Indonesia. Dia mengatakan bahwa ada lebih dari 300 suku, lebih dari 700 bahasa, agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Lalu dia mulai menjelaskan bagaimana mereka bisa menjadi satu. Dia menjelaskan filosofi negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman dan gotong royong, menggotong bersama adalah rahasia menjadi satu. Machar bertanya apa artinya secara spesifik. Utusan khusus Fahrudin menjelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah menjadi satu sambil mengakui perbedaan. Seperti orang Jawa tetap menjadi orang Jawa sambil menjadi orang Indonesia, orang Dinka tetap menjadi orang Dinka, orang Nuer tetap menjadi orang Nuer sambil semuanya menjadi orang Sudan. Jenderal Hasan mengangguk dan bertanya apa itu gotong royong. Utusan khusus Fahrudin menjawab bahwa itu adalah berbagi dan menggotong kesulitan bersama. Jika ada masalah di satu desa, semua desa menyelesaikan bersama, dan beban yang berat untuk satu orang menjadi ringan jika dibagi bersama. Dia menjelaskan dengan contoh konkret. Ketika gerakan kemerdekaan terjadi di Aceh pada tahun 1999, mereka tidak menindas dengan kekerasan, melainkan mengakui keistimewaan Aceh. Mereka menjadikannya daerah otonomi khusus, sehingga mereka bisa menjaga budaya dan tradisi mereka sendiri. Papua juga sama. Mereka mengakui budaya unik mereka, sepakat untuk berbagi keuntungan sumber daya,
dan menyelesaikan masalah dengan inklusi alih-alih penindasan dengan kekerasan. Amina kagum mendengar penjelasan ini. Dia bisa memahami bagaimana Indonesia bisa menyatukan begitu banyak keberagaman. 2 minggu kemudian, akhirnya momen bersejarah tiba. Upacara penandatanganan Perjanjian Perdamaian Sudan dan Sudan Selatan diadakan di markas besar PBB. Dengan perhatian media dunia, Jenderal Hassan dan Machar duduk berdampingan dan menandatangani dokumen perjanjian. Nama resmi perjanjian itu adalah Sudan Peace Federation Agreement. Isi utamanya didasarkan pada rencana sistem federal yang diusulkan oleh utusan khusus Faharudin. Sebelum menandatangani dokumen perjanjian, kedua orang itu masing-masing menyampaikan kesan. Jenderal Hassan berdiri di depan mikrofon terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa 20 tahun lalu, dia dibutakan oleh kebencian. Dia pikir balas dendam adalah satu-satunya jawaban. Tetapi selama sebulan terakhir bersama utusan khusus Faharudin, dia belajar apa itu keberanian sejati. Keberanian sejati bukan berperang, tetapi memaafkan. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Mulai hari ini, dia akan menjadi jenderal perdamaian, bukan jenderal perang. Machar juga menyusul berbicara. Kakaknya berpesan, jangan membalas dendam sebelum meninggal. Dan selama 20 tahun, dia tidak bisa menepati kata-kata itu. Tetapi mulai hari ini, dia akan menepatinya. Perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan politik, tetapi janji pengampunan dan rekonsiliasi. Ketika kedua orang itu menandatangani, tepuk tangan meledak di ruang rapat. Para pejabat yang mewakili 500.000 pengungsi menangis. Perdamaian yang tampak mustahil 6 bulan lalu telah menjadi kenyataan. Namun momen paling mengharukan adalah setelah penandatanganan. Jenderal Hassan dan Machar saling berpelukan. Dua orang yang selama 20 tahun saling ingin membunuh berpelukan seperti saudara. Semua orang yang melihat pemandangan itu menangis. Utusan khusus Faharudin dengan tenang tersenyum menyaksikan pemandangan ini. Baginya, ini bukan tujuan tetapi permulaan. Setelah upacara penandatanganan berakhir, media dunia serentak memberitakan berita ini. CNN menyiarkan program khusus dengan judul Jakarta Miracle, How Indonesia Solved Africa's Longest Conflict. BBC mengumumkan produksi dokumenter Small Nation, Big Wisdom, Indonesia's Peace Diplomacy. Le Monde Prancis memuat editorial L'Indonésie, Nouvelle Puissance de Paix. Yang paling berkesan adalah editorial New York Times. Dalam tulisan berjudul The Power of Heart Diplomacy, mereka menganalisis bahwa alasan Indonesia berhasil di tempat yang gagal ditangani negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, bukan karena kekuatan militer atau ekonomi, tetapi karena kemampuan empati yang sejati. Asahi Shimbun Jepang memperkirakan bahwa model Indonesia bisa diterapkan untuk perdamaian Asia Timur juga. Der Spiegel Jerman menyoroti kebijaksanaan perdamaian yang harus dipelajari Eropa dari Indonesia. Saya tidak bisa tidak terkejut melihat pemberitaan media seperti ini. Sebulan lalu kebanyakan orang tidak menganggap Indonesia sebagai negara mediator perdamaian, tetapi sekarang seluruh dunia memperhatikan model Jakarta. Khususnya reaksi media Afrika sangat antusias. Surat kabar utama Afrika Selatan menulis, Afrika membutuhkan kebijaksanaan negara saudara, bukan bantuan Barat. Media Kenya menilai bahwa Indonesia telah mengembalikan kepercayaan diri kepada Afrika. Yang paling mengharukan adalah reaksi lokal Sudan. Di jalan-jalan Khartoum dan Juba, festival spontan terjadi. Orang-orang berbaris sambil memegang bendera Indonesia dan Sudan bersama-sama. Spanduk bertulisan Terima kasih Indonesia juga terlihat. Di kamp pengungsi ada reaksi yang lebih antusias lagi. Sebagian besar dari 500.000 pengungsi mulai bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Setelah 6 bulan, mereka bisa kembali ke kampung halaman yang damai. Saya menangis melihat laporan lokal, melihat anak-anak bermain di kamp tenda dan para ibu tertawa sambil mengemas barang. Saya menyadari betapa berartinya proses sebulan terakhir. Sekretaris Jenderal PBB juga mengeluarkan pernyataan khusus. Model mediasi perdamaian yang ditunjukkan Indonesia telah menyajikan paradigma baru untuk penyelesaian konflik internasional abad ke-21 dan membuktikan betapa kuatnya pendekatan penyembuhan hati manusia, bukan kekerasan atau tekanan ekonomi. Namun yang paling menyentuh saya adalah
Konferensi pers terakhir, utusan khusus Fahrudin. Para wartawan dunia bertanya, bagaimana Indonesia bisa menciptakan keajaiban seperti ini? Dia menjawab dengan rendah hati, ini bukan keajaiban Indonesia, tetapi keajaiban rakyat Sudan. Keberanian Jenderal Hasan dan Machar, serta kerinduan semua rakyat Sudan akan perdamaian yang menciptakan keajaiban ini, dan mereka hanya berperan membangunkan kebaikan hati yang mereka miliki. Wartawan bertanya apakah cara seperti ini bisa diterapkan di daerah konflik lain. Utusan khusus Fahrudin menjawab tentu saja. Hati manusia sama di mana-mana, bisa terluka, tetapi juga bisa disembuhkan, bisa membenci, tetapi juga bisa memaafkan. Yang penting adalah membantu mereka untuk bisa membuat pilihan itu. Setelah konferensi pers berakhir, saya mengobrol terakhir dengan utusan khusus Fahrudin. Dia akan kembali ke Jakarta keesokan harinya. Saya bertanya apa yang paling dia rasakan dari pengalaman ini. Dia menjawab bahwa perdamaian tidak jauh. Perdamaian ada di dalam hati kita, dan jika dibagikan, akan menjadi lebih besar. Ketika saya bertanya tentang rencana ke depannya, dia menjawab bahwa dia berencana mendirikan Jakarta Peace Institute setelah kembali ke Jakarta. Ini akan menjadi lembaga yang melatih para ahli pembangunan perdamaian dari daerah konflik seluruh dunia. Saat itu saya memutuskan, saya ingin bergabung dengan institut tersebut. Selama 12 tahun saya hanya menganalisis konflik di PBB, tetapi sekarang saya ingin berpartisipasi langsung dalam menciptakan perdamaian. Ketika saya bertanya apakah saya bisa bergabung dengan institut tersebut, utusan khusus Fahrudin menjawab dengan senyum cerah. Tentu saja, dan orang seperti saya sangat dibutuhkan. Malam itu, saya pulang ke rumah dan berpikir lama. Yang saya pelajari dari pengalaman ini bukan hanya teknik diplomatik baru. Ini adalah perspektif baru tentang manusia, perdamaian, dan harapan. Bahwa negara bukan negara besar pun bisa mengubah dunia. Bahwa konflik bisa diselesaikan dengan hati bukan kekerasan. Dan bahwa kekuatan nasional sejati bukan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi kekuatan untuk menggerakkan hati orang-orang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Keajaiban Jakarta, yang dilihat melalui mata Aminah Rahman, bukan sekadar kisah sukses. Itu adalah perspektif baru tentang dunia tempat kita hidup dan kemungkinan baru untuk perdamaian. Di masa ketika era negara-negara besar mulai berakhir, ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekerasan atau kekuatan ekonomi, tetapi dari kebijaksanaan dan cinta yang bisa menggerakkan hati orang lain. Seperti yang ditunjukkan Indonesia, bukan ukuran, tetapi besarnya hati, bukan senjata, tetapi kebijaksanaan, bukan paksaan, tetapi empati yang bisa mengubah dunia. Hari ini pun, di suatu tempat konflik terjadi, perselisihan berlanjut, dan orang-orang menderita. Tetapi sekarang ada harapan. Seperti yang dibuktikan model Jakarta, jika hati bertemu dengan hati, keajaiban mungkin terjadi. Setiap orang bisa menjadi protagonis yang menciptakan perdamaian. Yang mengubah dunia dimulai dari cinta kecil, bukan kekuatan besar. Seperti gelombang perdamaian yang dimulai dari Jakarta menyebar ke seluruh dunia. Perdamaian yang dimulai dari hati masing-masing juga bisa mengubah dunia. Saya berharap gelombang perdamaian kecil juga datang dalam kehidupan kalian semua. Jika kalian berbagi perdamaian seperti apa yang kalian inginkan melalui subscribe dan komentar, saya akan berterima kasih. Saya akan datang dengan berita baik di waktu berikutnya juga. Terima kasih.